Bersama wujudkan satu harapan Undiknas. Kampus yang nyaman hanya di Undiknas. Bersama wujudkan satu harapan Undiknas. Global, smart, dan digital. Smart dan digital. Masa depan yang demi lancar ragu, jangan bimbang, ayo ke Undiknas. Suasana yang nyaman, sambut harapan, penuh dengan semangat, pastikan gemilang. Mari bersama kita melangkah dan raih cita-cita, raih cita-cita. Bersama wujudkan satu harapan Undiknas. Global, smart, dan digital. Coba diam dengar apa yang ku ucap. Kata ini bukan tentang yang kau anggap. Kita bicara tapi kita tetap melangkah, takkan lelah demi hari yang cerah. Kawan semua, mari kita banggakan apa yang kita punya. Ini bukan cuma gengsi semata, tapi alma mater kita selalu dalam jiwa. Celebrate your quality improvement. For the future. Kampus yang nyaman hanya di Undiknas. Bersama wujudkan satu harapan Undiknas. Kampus yang nyaman hanya di Undiknas. Bersama wujudkan satu harapan Undiknas. Global, smart, dan digital. Smart dan digital. Halo, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali perkenalkan saya Bintang Arbina yang akan memandu sesi UGS Digitalk pada kesempatan hari ini. UGS Digitalk ini merupakan sesi informatif dan juga sharing knowledge dan diharapkan dapat berguna bagi Smart UGS Friend semuanya. Di sini sudah ada Profesor Gede Sri Dharma. Selamat sore, Profesor Gede Sri Dharma. Bagaimana kabarnya hari ini, Prof? Sore. Mungkin sudah selamat malam, Kak Ebin. Sudah jam 7. Ya, selamat malam, Profesor Gede Sri Dharma. Ya. Baik, gimana kabarnya juga, Bin? Ya, luar biasa sekali, Prof. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Smart UGS Friends yang telah bergabung dalam live kesempatan hari ini. Mungkin dari Prof. GSD berkenan untuk Smart UGS Friend yang telah bergabung, Prof. Silakan. Ya, saya ingin menyapa teman-teman semua. Selamat sore dan selamat bergabung dengan di sesi pertama berkaitan dengan UGS atau UGS itu adalah Undiknas Graduate School, bicara tentang bagaimana kita menghadapi atau menyiapkan hari tua agar kita di hari tua itu sejak dini kita siapkan agar menjadi
kebahagiaan yang luar biasa dari sisi ekonomi, dari sisi finansial tentunya. Itu Bin. Ya, betul sekali Prof. Jadi di sesi UGS Digital kali ini tentang menyiapkan hari tua sejak dini Prof. Jadi Smart UGS Friend, pernahkah Anda membayangkan bagaimana kehidupan Anda di hari tua kelak seperti itu? Seperti hidup di kota bersama keluarga, jauh dari permasalahan kompleks, dan hanya fokus menikmati aktivitas-aktivitas hari tua. Seperti itu terdengar menyenangkan sekali Prof ya? Ya, kayaknya nggak bisa paham hari tua itu kadang-kadang dianggap masih jauh oleh anak-anak muda. Padahal Iya, sesungguhnya kalau kita nyiapkan hari tua sejak dini, itu berapa kebahagiaan yang luar biasa gitu, dari sisi ekonomi, dari sisi finansial tentunya, yang kita dapatkan kalau kita menyiapkannya dengan baik. Itu Bin, clue awal untuk bisa kita mulai diskusi kita malam ini. ya, sepakat sekali Prof. Jadi untuk menikmati hari tua yang lebih cerah, itu ada beberapa hal yang perlu disiapkan dari masih muda seperti itu Prof ya. Jadi pada kesempatan hari ini itu semua akan dikupas oleh narasumber kita yang sangat luar biasa, Profesor Gede Sri Dharma. Itu seorang guru besar di Undiknas Denpasar, seorang pengamat, praktisi ekonomi, dan juga perencana keuangan. Seperti itu ya Prof ya. Ya, kayaknya begitulah. Oke, sebelum kita mulai, untuk Smart UGS Friend juga boleh mengajukan pertanyaan di kolom komen, jadi jangan ragu untuk bertanya. Baik Prof, mengenai hari tua, disadari atau tidak, itu mempersiapkan hari tua, terutama dari segi finansial, itu kan harus dilakukan sedini mungkin ya Prof ya. Tetapi sepertinya generasi muda itu acap kali lebih mementingkan gaya hidup Prof. Sering merasa masih terlalu muda untuk memikirkan masa tua. Jadi menurut pandangan Prof itu seperti apa sih dan apa penyebabnya generasi muda seperti itu Prof? Ya, tidak semua sih Bin. Ya, ditanyakan ya Prof ya. Kalau generasi muda yang paham tentang ilmu keuangan, saya yakin dia sudah menyiapkan diri dengan baik. Itu sebabnya saya yakin hari ini kita kupas dengan baik agar generasi muda itu tidak menggunakan uang hanya untuk gaya hidup. Nah, kalau mereka yang sudah yakin dari manajemen atau akuntansi atau keuangan, dia sudah paham, saya yakin menyiapkan diri untuk masa tuanya itu lebih baik. Nah, yang kita mau atau hari ini kita diskusi adalah diperuntukkan buat mereka yang sama sekali nggak tahu apa financial gitu, keuangan, sehingga benar-benar dia menghabiskan uangnya atau pendapatan yang dia peroleh dia habiskan. Itu yang sering terjadi. Terkadang uang yang keluhan yang sering terjadi adalah uang yang saya dapatkan atau pendapatan yang saya dapatkan itu terbatas. Bagaimana bisa menyiapkan untuk hari tua? Sesungguhnya itu adalah karakter malas atau karakter yang tidak tahu, Bin. Andai kata dia tahu dari awal bagaimana mengelola atau menyiapkan diri terkait dengan masa depan atau di hari tua, dari sisi finansial, tentu dia tidak akan menghabiskan pendapatannya untuk kegiatan-kegiatan yang tidak perlu atau gaya hidup. Yang dimaksud adalah banyak sekali mereka itu hanya atau anak muda apa saja, bahkan terlambat juga kadang-kadang orang di usia 50 baru menyadari pentingnya persiapan untuk hari tua. Kalau dulu ada kata-kata ada banyak anak banyak rezeki, karena pada saat itu dia menggantungkan hidupnya itu kepada anaknya tatkala dia sudah tua. Itu mestinya sudah dihilangkan dari benak atau mindset dari generasi sekarang. Karena kita mesti harus tidak lagi menggantungkan diri pada suatu saat di hari tua, tapi kita justru mampu berdiri sendiri dari sehingga gaya hidup kita sekarang itu sama dengan gaya hidup di masa itu yang mesti harus dipahami, karena tidak banyak orang yang paham gaya hidupnya dihabiskan sekarang, uangnya dihabiskan untuk sekarang, karena konsepnya adalah nanti aja dipikirin deh, mumpung masih muda, nikmati masa muda. Nah, itu yang persoalan-persoalan yang muncul. Tatkala ada juga, tatkala dia mendapatkan dana atau pendapatan kecil pun menjadi alasan atau excuse-nya, boro-boro saya bisa menabung untuk hari tua, uang pendapatannya sangat terbatas. Itu juga perilaku yang kurang baik. Apalagi sekarang pandemi, cuaca tidak selamanya cerah gitu ya.
dalam kehidupan sehari-hari pun kita tidak pernah mengharapkan atau tidak menyangka kalau suatu waktu kita juga terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi jangan berharap, jangan mempunyai mindset hari itu adalah cerah harinya gitu. Kalau kadang-kadang bisa ada gedek, bisa ada petir, bisa juga ada mendung. Sama dengan kehidupan dalam sisi keuangan, tidak selamanya kita bisa bekerja, bisa mendapatkan uang, sehingga ada kesan bahwa nanti aja deh setelah usia 40 yang pendapatannya sudah di atas UMR jauh sekian kali lipat UMR baru kita nabung untuk hari tua. Nah itu yang saya maksud, yang mesti harus kita sadari bersama bahwa bukan anak muda sesungguhnya tidak ada beda anak muda, orang dewasa, mereka karena tidak tahu. Oleh karena itu hari ini kita mulai pahami, kita cerdaskan sebagai YAKNA Uniknas Graduate School untuk memberikan pemahaman yang baik bagaimana sesungguhnya menyiapkan hari tua dengan baik. Itu Ben? Ya Prof, tetapi ya Prof, satu ini di dalam lingkungan kehidupan sehari-hari itu tidak selalu cerah kan begitu Prof ya. Jadi mungkin saja ada hal-hal emergensi lainnya seperti itu. Jadi seberapa pentingkah menyiapkan hari tua itu Prof? Mungkin bisa Prof sharing sedikit. Ya, terkadang orang yang mengatakan bahwa uang yang dia miliki itu dihabiskan untuk tadi dibilang itu ya gaya hidup ya. Hidup itu kan pilihan sesungguhnya bukan sebuah kebutuhan. Maka harus disadari bahwa di usia 0 sampai 20 itu anak muda itu kan seberapapun uang diperoleh dari orang tuanya dihabiskan gitu kan. Karena kan ada cukup. Maka dari usia 0 sampai 20 memang untuk menghabiskan uang. Kalau kita bagi usia hidup kita itu selama 80 tahun, maka saya bagi 4 ya, dari 0 sampai 20 dia menghabiskan uang, kemudian usia 20 sampai 40 dia menghasilkan uang, dan usia 40 sampai 60 mengembangkan uang atau melakukan melipat gandakan uang, dan usia 60 sampai 80 menikmati hasil pengembangan uang itu. Sehingga sesungguhnya kita masa tua itu adalah masa usia 60 tahun ke atas. Tapi harus diingat, Dim, tidak semua orang pernah mengalami siklus hidup sebuah hidup kita sendiri manusia. Biasa dari lahir, kemudian anak, remaja, dewasa, tua, kemudian meninggal. Tapi tidak semua orang akan pernah mengalami masa dewasa, bahkan mungkin baru usia 8 tahun sudah meninggal. Atau tidak semua orang akan pernah mengalami masa tua, usia 60 tahun ke atas. Mereka akan bisa saja meninggal antara usia-usia produktif. Itu yang disebut dengan kita nggak siap atau disebut dengan cuaca yang selalu berubah. Atau kita siap sesuatu yang kita tidak pernah kehendaki atau tidak bisa kita prediksi. Ya itulah sebabnya perlu menyiapkan hari tua dengan baik. Karena kita sadar bahwa mati itu adalah pasti-pasti. Lahir itu pasti-pasti. Tapi yang lainnya nggak pasti. Oleh karena itulah kita mesti harus menyiapkan diri. Karena dalam setiap siklus hidup itu akan selalu membutuhkan uang. Sehingga uang itu menjadi sesuatu alat kehidupan kita. Walaupun memang tidak boleh mendewakan uang, tetapi tanpa uang pun kita nggak bisa ngapa-ngapain. Harus ada skill untuk mendapatkan uang masuk ya, karena kita tidak hanya bisa mengatur uang pengeluaran, tetapi harus ada kemampuan lebih untuk mendapatkan dana tambahan. Walaupun kita dapat gaji tertentu, tapi kita harus kreatif untuk bisa mendapatkan dana tambahan ini untuk bisa kita lebih bisa kelola dana itu dengan baik di masa depan. Itu Ben. Ya Prof, terima kasih sekali Prof. Jadi sedikit lagi Prof, kembali lagi ke opini anak muda bahwa hari tua itu kan masih jauh seperti itu ya Prof ya. Jadi pendapatan yang diperoleh digunakan untuk bersenang-senang seperti tadi Prof katakan. Ya. Ada nggak secaranya Prof untuk mengubah mindset seperti itu Prof bagi generasi muda? Ya semoga IG Live ini menjadi sebuah tool, sebuah sarana, ataupun walaupun sudah ada sesungguhnya juga di beberapa media seperti YouTube, tetapi keengganan mereka untuk mencoba mempelajari financial itu sangat terbatas. Siapa tahu dengan pencerahan melalui IG Live ini atau melalui Facebook Live ini, banyak orang yang sadar bahwa atau menyiapkan diri dengan pengeluaran yang baik gitu ya. Dia punya uang 2 atau mendapat
memperoleh pendapatan kurang lebih misalnya 3-4 juta. Tatkala itu, pasti apa yang dilakukan oleh orang? Sebagian besar akan membelanjakan 100% dana yang dia peroleh atau 3-4 juta itu. Sesungguhnya yang paling baik adalah andai kata dia melakukan 4 tahapan ya. Tahapan pertama, dia harus menyisihkan sekian persennya untuk yang namanya cash reserve atau dana cadangan atau dana darurat. Harus dia buatkan, harus sisihkan dari awal. Karena seperti sekarang misalnya COVID-19, pariwisata Bali hancur, mereka yang tidak mengelola keuangan dengan bagus, tidak punya dana cadangan, tidak punya dana darurat, maka akan mengeluh. Nah ini karena ketidaksiapan kita untuk menghadapi yang namanya cuaca yang berubah. Atau sesuatu yang langkah pertama mestinya berapapun pendapatan yang kita peroleh, sekian persennya untuk cash reserve atau dana darurat. Yang kedua, sekian persennya adalah untuk yang namanya investasi. Investasi ini macam-macam, bisa pengetahuan, beli buku, pulsa, jadi ini kan untuk kegiatan-kegiatan yang menambah pengetahuan kita gitu ya. Di zaman digital kita mesti harus juga mengalokasikan dana kita untuk kegiatan investasi. Kalau ibu-ibu misalnya seperti apa? Bisa nyicil dengan investasi yang paling mudah itu misalnya emas dan seterusnya gitu ya. Yang ketiga, itu harus disisihkan dana atau pendapatan kita itu untuk keperluan yang namanya proteksi. Proteksi diri itu sangat penting. Seperti kata tadi, kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Kalau syukur-syukur di umur panjang pun menderita. Belum jangan katakan bahwa kalau umur panjang itu bisa dapat kualitas hidup yang sama dengan tatkala dia produktif. Belum tentu kalau dia nggak menyiapkan proteksinya. Nah, proteksi ini sangat penting untuk kualitas hidup kita itu minimal sama tatkala sudah pensiun, atau bahkan mungkin lebih baik pada tatkala pensiun. Dan yang terakhir, baru dana itu digunakan untuk belanja, Bin. Nah, Bin pasti ini yang pertama yang dilakukan semua. Belanja dihabisin, itu ya, Bin ya. Padahal sesungguhnya ini minimal 10% semua, dan 30% untuk kegiatan kita di masa depan. Nah, tapi kadang-kadang ada bahkan yang kelima yang nggak kelihatan ini, itu adalah nambah hutang. Padahal pendapatannya sudah segini, karena gaya hidupnya berlebihan, dia membayar gaya hidup dengan mencicil utang. Gitu kan. Kalau utangnya untuk masa depan, misalnya untuk rumah, mobil, mungkin nggak masalah. Tapi kadang-kadang gaya hidup beli misalnya contoh saja iPhone 11 misalnya, pada gaya hidup yang tertenteng, padahal utangnya setengah mati tidak disiapkan untuk hari tua. Tapi kalau HP-nya digunakan untuk YouTuber, untuk menghasilkan uang, itu adalah aset yang produktif. Seperti itu kira-kira, Bin. Ya, Prof. Terima kasih. Di sini ada pertanyaan, Prof, dari Smart GS Friend, dari @krisnamurti 1. Izin tanya, Prof, menurut Prof, portofolio investasi apa yang saat ini menarik untuk menanamkan dana kita, Prof? Silakan, Prof. Ya, terima kasih Pak Krisnamurti ya. Saya mungkin sebagai orang yang mengagumi ayahandanya Krishna. Setiap malam kalau mau tidur selalu saya berguru secara virtual begitu ya, sama Pak Gede Pramo, karena itu adalah sesuatu yang menyejukkan hati saya untuk bisa balance kehidupan sehari-hari. Nah, untuk investasi sesungguhnya ada tingkatan-tingkatan yang tergantung profil dari orang itu. Kalau profil orang itu adalah ada 3 yang kita kenal ya, paling bagus atau paling berisiko itu namanya agresif profilnya. Agresifnya adalah orang yang menanggung risiko. Jadi sangat dia berharap yield-nya tinggi sekali, atau kupon atau bunganya atau tingkat pengembalian investasi sangat ini tipe profil yang agresif. Jadi kenali dulu profilnya apa. Yang kedua baru moderate. Moderate yang tengah-tengah, berisiko juga nggak berani, nggak berisiko juga yang konservatif rendah juga. Dan yang ketiga adalah baru konservatif. Konservatifnya risikonya sangat kecil. Jadi kalau kita kenali dulu risiko diri kita, maka kita bisa melakukan investasi. Kalau dari yang paling bawah misalnya konservatif
sebaiknya investasinya di yang rendah begitu ya. Bagi rendah dan tentu orang bilang high risk, high return. Sekarang kalau low risk juga, maka di sini bisa tabungan atau deposito yang paling bawah. Nah, kalau kita meningkatkan lagi yang moderate, bisa naik kelas, itu bisa kita ambil obligasi dan reksadana. Nah, yang paling high risk, tapi high return, itu adalah saham. Dan bahkan ada beberapa opsi dan future itu yang sekarang diperjualbelikan di Indonesia. Tapi sekarang udah mulai ya. Itu yang paling berat risiko aktivitas yang returnnya sangat besar. Tapi kali ini bursa saham lagi mengalami depresiasi atau terkoreksi yang cukup dalam. Inilah saatnya kita semua atau UBS Friend atau Smart UBS Friend melakukan investasi jangka panjang. Jadi sekali kalau yang low ini kan likuiditas ya untuk liquid, kemudian kalau yang paling high risk itu bergerak panjang, kurang lebih 10 tahun lah minimal. Dengan yang ini 1-3 tahun, yang pendek, yang sifatnya untuk liquid. Sedangkan yang reksadana dan obligasi itu yang menengah, jangka menengah 3-7 tahun. Jadi kalau itu bisa kita dapatkan yield yang lebih baik. Tapi jangan lupa Bin, Pak Krisna gitu ya, kalau kita investasi ingatlah bahwa itu inflasi lalu bertambah. Tapi kali ini pandemi, inflasi itu kurang lebih mendekati nol. Kalau sekarang misalnya tingkat pertumbuhan ekonominya minus, ya inflasinya jadi inflasi jadinya deflasi. Begitu ya, Bin. Krisna, mudah-mudahan bisa, saya nggak lihat pertanyaannya. Iya, Prof. Ada lagi dari @yuda_Suryawan14. Izin bertanya, Prof. Menyiapkan hari tua sejak dini sangat luar biasa sekali. Namun, masih kita temukan di masa muda terkadang faktor gengsi ini yang sulit dikendalikan. Menurut Prof, bagaimana? Silakan, Prof. Faktor gengsi, Prof. Faktor gengsi masih sulit dikendalikan. Ya, faktor gengsi itu kan masalah status sosial gitu ya. Ya. Status sosial itu terkadang kita memaknai. Nah, kalau kita sadar dengan mana lebih bagus kita sekarang status sosial itu kita di masa depan gitu kan. Lebih baik kita justru naik kelas ya. Sekarang misalnya kita pas-pasan, tapi kalau kita menyiasati atau menyiasati kreativitas untuk mendapatkan yang terus bertambah sampai usia 50 itu biasanya adalah puncak karir seseorang. Bahkan sampai 60 kalau dia mampu lagi bisa melakukan aktivitas yang luar biasa, melakukan investasi untuk membiarkan dana yang dia miliki, itu lebih sejahtera daripada sekarang kita terlena dengan GPI. Tapi di masa depan justru akan kita menderita, bahkan membebani anak kita yang baru menikah dan kita bebani akan sakit hati kita, bahkan belum tentu juga anak kita atau menantu kita akan menerimanya dengan ikhlas. Sebuah pengalaman dan hasil penelitian banyak keluarga yang mengatakan bahwa atas penelitiannya justru tatkala sudah dia bisa menikmati kebahagiaan yang luar biasa. Nah, kita siapkan mana pilih gengsi. Lihat sekarang pilih mana? Gengsi atau masa tua? Atau sekarang kita naik, mana pilih? Tentu saja, Prof. Memikirkan masa tua itu lebih penting, Prof. Baik. Apalagi Ben? Ya, menurut Prof, bagaimanakah mengamankan bantalan keuangan keluarga Prof agar hari tua bahagia? Jadi bagaimanapun juga, seperti kata Prof, semestinya harus dipersiapkan sedini mungkin, seperti itu, Prof. Iya. Kalau kan kita ini kan tidak selamanya kita bisa hidup atau merencanakan kapan itu kita bisa. Kalau kita tahu umur kita kapan ya, mungkin no problem ya. Tapi kalau kita nggak tahu kita sampai umur berapa ya itu risiko tinggi. Alangkah baiknya kalau kita itu sudah menyiapkan diri dari jauh-jauh hari terkait dengan persiapan di masa tua. Karena kalau kita tidak menyiapkan diri, karena kalau kita tahu misalnya kapan usia kita mau meninggal, saya yakin no problem.
Tapi kalau tidak semua orang tahu, bahkan saya pun nggak tahu sampai sekarang. Ini yang mesti harus disadari oleh kita semua, sampai kapan itu kita bisa menyiapkan hari tua kita itu. Nah, yang penting buat saya adalah saya menyampaikan kepada teman-teman, banyak orang yang kadang-kadang salah dalam perencanaan masa tua begitu ya. Gara-gara dia akan seperti apa masa tuanya. Kemudian yang kedua, lambat pula memulai rencana pensiunnya. Udah usia 50, 55, 60, baru mengatakan penting ternyata di masa tua, itu udah lambat banget. Jadi yang sering terjadi ya, kadang-kadang mereka menangis di masa tua, mereka kadang-kadang juga kesulitan. Untuk di masa muda lah kita harus menyiapkan diri, gitu ya, menyiapkan diri karena kenapa menyiapkan diri sejauh masa muda itu berapa tahun dia kan berbunga begitu, menyiapkan tabungan, menyiapkan dananya yang bisa tabung semakin besar dan semakin berlipat ganda daripada setelah tua nggak punya pendapatan lagi, baru tiba-tiba setelah tua baru sibuk-sibuk lagi mencari pekerjaan, bahkan seringkali ikut jadi partai politik. Kenapa? Ketika masih muda tidak menyiapkan diri sedini mungkin untuk menghadapi masa tua. Kemudian juga ada yang mengangkat yang gagal ya dalam hal perencanaan masa tua itu, Bin, itu adalah inflasi. Karena dia nabungnya misalnya 200.000 atau 1 juta setiap bulan, tapi dia nggak pernah tingkatkan, nabung aja 1 juta begitu aja. Nah, inflasi terus bertambah, mestinya harus setiap tahun, setiap kurun waktu tertentu harus ditambah-tambah terus. Dan yang kesekian bahwa perencanaan masa tuanya gagal itu kadang-kadang karena dia menabungnya sangat terlalu sedikit. Dia tidak menyisihkan dari dana yang dia miliki hanyalah sekian, mungkin hanya 5% gitu atau 10%. Tapi semakin banyak dia alokasikan persentasenya untuk menabung di sejak dini, saya yakin masa tuanya akan lebih baik. Kalau terkadang ya, semakin banyak pendapatannya, maka semakin banyak pula gaya hidupnya, beli gaya hidup lebih. Maka kalau dia pendapatan 100 juta, 80 juta dihabiskan untuk foya-foya. Kemudian 20 jutanya mungkin tidak tahu ditaruh di mana, habis juga semua. Kan? Ini yang kadang-kadang dia tidak tahu perencanaan keuangan. Kemudian ada juga yang mengatakan yang gagalnya itu juga karena akibat dari investasinya terlalu konservatif. Masa muda sudah menaruh hanya tabungan doang, bunganya kan cuma 1,9% per bulan kan, per tahun, per bulannya tinggal bagi 12 itu. Lalu kecil, jadi yang cari itu pasti agresif. Nah, saatnya lah kita itu melakukan aktivitas investasi untuk menyiapkan masa tua itu dengan cara kita melakukan investasi yang berisiko tinggi. Itu Ben, kira-kira yang kita mesti harus pahami bagaimana menghadapi di masa depan. Ya, Prof. Di sini ada lagi yang masih tertarik untuk bertanya, Prof. Dari Martin P. Gultom. Mungkin Prof. bisa bantu untuk menjawab. Pak Martin ini alumni Magister Manajemen, tua kelas dan paling pintar dan sekarang berada di Medan kalau salah itu. Silakan Pak Martin. Iya, ini pertanyaannya itu investasi apa yang disarankan untuk para milenial, Prof, agar mereka tertarik menyiapkan hari tua selain dari Prof yang jabarkan seperti tadi, Prof. Wow, mungkin ada lagi yang lain? Masuk ke saham. Silakan anak-anak muda zaman sekarang lakukanlah ke saham gitu. Karena saham itu sangat memberikan return yang cukup baik. Tapi jangan pendek ya. Saya menyarankan saham itu trader. Saham itu adalah investor. Kalau trader saya nggak menjamin karena itu naik turun. Kita harus siap secara psikologis terlebih dahulu. Kita siap kalau kita atau sahamnya turun gitu kan atau terkoreksi. Nah kalau itu terjadi ya saya nggak jamin. Saya yang sarankan adalah menabung saham. Setelah lakukan tabung tiap bulan mau naik mau turun asal yakin saham itu adalah memiliki fundamental yang kuat. Misalnya perbankan ada 2 yang kuat, BBRI sama BBCA gitu ya. Nah itu lakukan saja. Saya yakin bisa lebih dan tunggu kurang lebih kalau masih usia 20 dia misalnya melakukan pembelian atau investasi saham,
Kemudian di tahun usia 60 kan udah 40 tahun ya. Bayangkan 40 tahun itu kalau setiap tahun misalnya 10% aja atau 6%, itu kali 40 tahun, bayangkan saja berapa persen dia dapatkan untuk menabung usaha. Itu yang maksud saya. Jadi lakukan siapkan hari tua itu sedini mungkin. Ya, Prof. Selain itu nih, Prof, apakah yang perlu diperhatikan agar masa tua bahagia, Prof, selain dari yang Prof jabarkan tadi, Prof? Mungkin Ya, ada hal lain yang perlu diperhatikan, mungkin, Prof? Oh ya, kita harus bergaul sama teman-teman, sama keluarga ya. Karena keluarga menjadi aset yang paling mahal. Jangan pernah hanya mengandalkan uang, kemudian kita bertengkar sama keluarga. Itu nggak akan bahagia. Karena bahagia yang utama ada terletak pada keluarga dan lingkungan sekitarnya. Jadi kalau bahasa Balnya karena hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungan itu sendiri. Lingkungan itu sendiri. Kalau kita misalnya udah punya uang tapi nggak pernah bergaul, ya nggak bahagia juga, Ben. Ya, saya nggak membicarakan yang besar itu. Saya hanya menyampaikan adalah bagaimana caranya menyiapkan masa tua itu kita bahagia bersama keluarga tanpa menyusahkan anak ya. Kalau kita menyusahkan anak ya, kalau syukur-syukur anaknya sukses ya, kalau enggak beban juga. Bahkan kita bisa umur pendek gara-gara kita nggak punya dana kepentingan kesehatan. Nah, ini yang mesti harus dilalui. Terima kasih Bu Asti, Bu Andut, banyak memberikan apresiasi. Demikian, Din, ada lagi yang ditanyakan dari teman-teman? Iya, Prof. Satu lagi mungkin bagaimana dengan dana pensiun, Prof? Adakah program dana pensiun seperti itu, Prof? Wow, dana pensiun itu banyak ya. sih. Ya. Program dana pensiun itu sebuah sarana yang bisa digunakan untuk mempersiapkan di masa tua atau di masa pensiun. Itu ada dua yang kita kenal sekarang, itu dana pensiun pemberi kerja atau disebut juga dengan DPPK, dan juga dana pensiun lembaga keuangan. Tetapi juga pemerintah memberikan juga jaminan sosial ya buat kita ya, asuransi ketenaga kerjaan. Kalau kita di pensiun maka dapat asuransi kesehatan ya. Kalaupun sesungguhnya asuransi kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah sekarang banyak pro dan kontra, itu mestinya diikuti. Asal taat rajin membayar iuran, kita akan mendapatkan manfaat. Yang muda yang nggak sakit membantu yang tua yang sudah sakit. Nah, itu konsep asuransi atau jaminan sosial. Tapi banyak orang nggak paham. Kalau sakit, dia memanfaatkan semuanya. Siapa mau sakit, Ben? Ben mau sakit. Kalau mau sakit, saya bayari gitu kan. Nggak akan. Tapi kita nabung sekarang, jangan nggak bayar iuran asuransi kesehatan, iuran asuransi ketenaga kerjaan yang dilakukan oleh pemerintah. Kita akan nikmati nanti di zamannya nanti loh ya, di saat kita sudah nggak lagi memiliki aktif income. Karena pasif income sudah nggak, misalnya kadang nggak punya lagi pekerjaan, kemudian kita nggak bisa melakukan aktivitas apa-apa, di sana kita baru sadar, wow terlambat ya. Nah, penyesalan itu terjadi selalu belakangan. Ini yang saya maksud, saya ingin memberikan pencerahan malam ini dan mudah-mudahan bisa lebih baik di masa depan. Ya, Prof, ada pertanyaan lagi dari... Tidak masuk ya? Ada pertanyaan lagi dari @ruspati. Bagaimana pola money management yang baik, Prof, dalam menjalani portofolio investasi? Sebaiknya persentase investasi dari penghasilan yang pas itu berapa persen, Prof? Nah, saya kalau banyak berdasarkan pengalaman saya ya, jadi saya jawab ala GSD. Nah, kalau sana setiap orang punya cara tersendiri. Kalau saya dari sisi pengalaman saya tentu harus totalnya dari 3 ini 50%. Cash, ada dana darurat adalah saya utamakan kurang lebih 15%. Kemudian investasi kurang lebih 20%, 15, 20, 15. Jadi saya ulang, ini untuk ya, dana darurat 15%, kemudian untuk investasi 20%, dan untuk proteksi 15%. Jadi dengan 50% dari pendapatan yang kita sisihkan sejak muda, maka dia berkembang terus ini. Kita gunakan 50% itu untuk hidup, cukup nggak cukup kita lakukan.
Kalau nggak cukup, kita mesti harus kreatif untuk mendapatkan pendapatan tambahan. Jangan menyerah pada pendapatan yang hanya segitu, kemudian kita boros dalam hal pengeluaran. Yang paling sulit itu kan mengatur pengeluaran yang keempat ya, belanja ini. Belanja ini yang paling sulit, karena kedua 50%, sisanya 50%, maka automatically kayak kita kencangkan ikat pinggang. Iya, selama kita masih jadi anak muda, tentu ikatan ikat pinggang. Tapi kalau karir kita bagus, pastikan secara gradual, berdasarkan pengalaman saya dan teman-teman saya, biasanya pasti sudah naik terus setiap tahun. Bahkan di usia 50, 55 dia akan menjadi puncak karir dari aktivitasnya. Oke, Prof. Mungkin untuk pertanyaan penutup satu lagi, Prof. Apakah pandemi ini merupakan momentum kesadaran masyarakat untuk menabung seperti itu, Prof, di tengah daya beli masyarakat yang sangat kecil seperti itu ya? Ya benar, ini yang berat ya. Kalau punya dana cash, dana yang ingin ya akan investasi. Saya nggak, karena sekarang lagi momentumnya kurang bagus bagi yang mereka yang nggak punya, kalau nggak siap dari yang dulu ya, karena belanja yang dipakai. Kalau misalnya teman-teman ada yang mengatakan, saya menikmati masa muda, kalau belanjanya dipakai terus, habis dananya nggak pernah yang ketiganya ini, ya nggak bisa. Sekarang saatnya dia menderita, teriak-teriak, aduh kondisi seperti ini saya menderita. Ya karena dia nggak siapkan dana darurat. Tadi itu saya katakan tadi, dana darurat yang saya katakan dari awal, cuaca atau tidak selamanya hari itu cuacanya baik gitu ya. Sekali-sekali pasti ada bledek, ada petir. Sama dengan dalam hal kita berkendara, pasti ada ban serepnya kan, Bin? Kalau di sepatu di jalan ada ban kita pecah begitu ya, maka automatically kita udah siap sesungguhnya. Nah ini yang saya maksud bahwa perlu dana cadangan, dana darurat yang besarnya kalau pengalaman saya dari 15%. Tapi kalau ada pengalaman yang lain ya monggo lah, masing-masing punya cara. Kalau pendapatannya semakin besar misalnya, ya semakin kecil dia ininya untuk bisa menikmati hidup di masa muda kan. Tapi kalau semakin kecil mestinya juga harus semakin besar. Ini juga demikian caranya masing-masing. Kalau saya punya rumus yang terkadang belum tentu juga cocok untuk orang lain. Yang pasti adalah saya ingin memberikan pengetahuan bahwa sesungguhnya kita siapkan di masa tua, atau kita siapkan bahwa kita tidak selamanya akan bisa mendapatkan income. Tidak selamanya kita bisa bekerja. Karena selamanya pun kita nggak tahu perusahaan kita apakah masih hidup, Din. Kalau syukur-syukur hidup, berlangsung terus, kita nggak pindah lagi ke pekerjaan lain, ya kita akan aman. Gitu. Tapi siapkanlah dana darurat itu adalah minimal 10 kali dari gaya hidupnya Bin. Ya. Gaya hidup kita minimal 6 kali kalau dalam keadaan normal ya, 6 kali dari gaya hidup kita. Siapa tahu kita dipecat oleh perusahaan. Nah, kita cari-cari pekerjaan di perusahaan lain, masih ada dana darurat ini. Jadi dana darurat ini adalah minimal 6 kali dari gaya hidup kita. Tapi kalau dalam keadaan tidak normal ya 10 kali pun tidak cukup, tergantung gaya normal seperti sekarang. Kalau berkepanjangan terus bisa sampai tahun depan ya bisa 20 kali dari gaya hidup kita. Ini yang saya maksud bahwa kita mesti harus siapkan mau gaya hidup seperti apa. Jangan hanya dipakai dana kita belanja yang mungkin tidak bermanfaat. Iya, Prof, saya setuju dengan Prof. Jadi jika benar-benar ingin menyiapkan hari tua itu, maka harus benar-benar menyiapkan tekad yang kuat seperti itu ya, Prof ya. Ya. Baik, senang sekali rasanya dapat berbincang dan berdiskusi dalam UJS Digitalk dengan Profesor Gede Sri Dharma hari ini. Demikianlah sesi UJS Digitalk hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Profesor Gede Sri Dharma dan Smart UJS Friend yang telah bergabung pada sesi ini. Mungkin untuk Prof Gede Sri Dharma ada pesan yang disampaikan untuk generasi-generasi muda. Silakan, Prof. Ya, saya lagi sekali jangan hilangkan waktu, momentum waktu nggak bisa diputar. Kalau sudah waktu sudah tidak bisa diputar, itu akan terlambat kalau kita tidak menyiapkan dari sekarang masa tua itu. Lagi sekali, pergunakanlah waktu sebaik-baiknya. Jangan gunakan waktu pada hal-hal yang tidak bermanfaat, misalnya menyebarkan hoax gitu ya. Lagi sekarang zamannya orang sedang digital gitu.
Untuk apa sih intip-intip Facebook orang, kemudian mencaci maki, kemudian sesuatu yang nggak bermanfaat. Ya. Lebih baik kita gunakan waktu kita untuk menambah kemampuan, nambah skill kita untuk menyiapkan masa depan. Ini yang saya maksud bahwa kita mesti harus menyeimbangkan antara kehidupan yang kita butuh atau hubungan dengan keluarga, dengan lingkungan, tapi juga jangan lupa finansial menjadi hal yang utama. Demikian itu ya awal dari sesi kita. Semoga sesi yang ini bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat saya GSD di Instagram maupun di Facebook. Semoga sesi-sesi berikutnya kita bisa lakukan bersama lagi. Itu Bin ya. Baik, terima kasih Profesor Gede Sri Dharma. Jadi untuk semua CGS Friend yang belum bisa bergabung di sesi ini, jangan khawatir. Segera subscribe YouTube channel kami @Undiknas Graduate School dan klik tombol lonceng untuk selalu mendapatkan updatean terbaru dari GS. Baik, terima kasih Prof. Sampai jumpa di GS Digital berikutnya. Salam global, smart, and digital. 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 Global, smart, and digital.